saksi-saksi kita yang jelas-jelas mendampingi hari di semalaman diabaikan. Ya kan? Saksi yang melihat Pak Yosep pulang ke Mimin jam 9 lebih diabaikan. Lebih fokus kepada keterangan Deden yang melihat memang betul Deden ketika Deden mampir ke rumahnya. Jadi sekali lagi banyak kejanggalan, ya. Saya harap ini pilihan hakim yang paling benar. Kan begini, saksi di dalam proses persidangan itu kan yang disidangkan itu terdakwa Yosep gitu ya. Yeah. Enggak, saksi-saksi yang dianggap dapat meringankan terdakwa ini jadi saksi yang melihat keberadaan Pak Yosep. Kan seperti itu harusnya. Yeah. Gitu. Jadi si saksi itu menerangkan kepada perkara yang lain, kan begitu. Yeah. Jadi kan hari ini kan kasusnya masih dalam proses penyidikan polisi kan, gitu ya. Jadi kalau hari ini diterangkan oleh saksi Decat itu menurut saya ya tidak nyambung terhadap perkara yang sedang disidangkan gitu, yang subjek hukumnya adalah Pak Yosep gitu sebagai terdakwa gitu kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali bersama saya, Heri Susanto dalam Juang News Jabar. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, pemerhati kasus uang yang sangat luar biasa, yang sampai saat ini, kita semua masih bersama-sama untuk terus mengikuti dan mengawal perkembangan kasus uang ini sampai dengan tuntas. Ya, teman-teman semuanya, tentunya sudah kita dengar semuanya bahwa majelis hakim pada sidang yang digelar tanggal 25 Juli 2024 bahwa majelis hakim sudah memberikan vonis kepada terdakwa Yosep Hidayat dengan hukuman 20 tahun penjara. Nah, teman-teman semuanya, tentunya hukuman atau vonis yang diberikan oleh majelis hakim di sini itu tentunya lebih rendah dari apa yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya, yang dimana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Yosep Hidayat hukuman seumur hidup. Nah, teman-teman semuanya, terkait hal ini banyak sekali ragam komentar yang memberikan komentar atas putusan diberikan oleh majelis hakim untuk terdakwa Yosep Hidayat. Sangat bermacam-macam. Selanjutnya, setelah putusan diberikan oleh majelis hakim, terdakwa Yosep Hidayat juga yang tentunya sudah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya, di mana pada saat itu memberikan sebuah keterangan atau memberikan sebuah statement di mana terdakwa Yosep Hidayat dan juga kuasa hukumnya akan melakukan banding terhadap putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Nah, teman-teman semuanya ya, selain itu juga pada saat setelah vonis itu disampaikan, dalam hal ini majelis hakim memberikan waktu ya, baik kepada terdakwa Yosep Hidayat maupun juga kepada jaksa penuntut umum. Kalau seandainya vonis yang diberikannya itu seperti apa, tentunya ini diberikan ruang kalau tidak salah untuk waktunya 7 hari ya. Jadi memberikan ruang kepada terdakwa Yosep Hidayat untuk betul-betul memikirkan apakah memang mau menerima vonis yang diberikan oleh hakim atau memang mau melakukan upaya hukum, yaitu dengan melakukan banding. Sekali lagi, ini juga disampaikan kepada jaksa penuntut umum ya terkait hal ini. Nah, teman-teman semuanya, selain itu juga kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayat, Pak Rohman Hidayat, juga menyampaikan ke beberapa awak media dan juga kepada YouTuber ya yang menyambangi dan bertanya kepada kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayat, yaitu Pak Rohman Hidayat, di mana di sini juga Pak Rohman Hidayat menyampaikan ada beberapa kejanggalan menurutnya ya, yang tentunya ada beberapa saksi yang ada chat juga yang dihadirkan seolah itu diabaikan, lebih percaya kepada saksi Deden dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, hal ini juga menjadi pertanyaan wabil khusus Pak Rohman mungkin ya, tetapi ini juga banyak yang memberikan komentar terkait hal ini. Oke teman-teman semuanya, selain itu juga
Lalu bagaimana nih untuk komentar yang pertama mungkin tadi ya mengenai saksi adecan. Kenapa majelis hakim itu pertanyaan ya, menurut apa yang disampaikan oleh Pak Rohman itu mengabaikan. Terus selanjutnya bagaimana juga vonis yang diberikan kepada terdakwa Yosep Hidayah itu dengan 20 tahun tentunya bui ya, lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Seperti apa komentarnya? Banyak sekali ragam komentar. Selanjutnya juga yang ketiga mungkin bagaimana juga nih, ini sangat menarik sekali. Bagaimana juga apabila apakah memang menjadi pertanyaan, apakah memang benar Pak Yosep akan melakukan yang tentunya juga didampingi dengan kuasa hukumnya akan melakukan upaya hukum banding, atau memang menerima apa yang sudah menjadi vonis yang diberikan oleh hakim. Tentunya ini juga menjadi pertanyaan kita semuanya. Oke teman-teman semuanya, untuk lebih jelas saya sudah berusaha untuk menghubungi salah satu praktisi hukum di Subang, dan kebetulan beliau juga adalah Ketua Peradi DPC Kabupaten Subang ya. Dan tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ini juga saya rasa mewakili pertanyaan teman-teman terkait hal ini sudah saya sampaikan. Jadi bagaimanakah kira-kira pendapat Pak Endang Supriyadi selaku praktisi hukum dan sekaligus Ketua DPC Peradi Kabupaten Subang mengenai ketiga hal yang tentunya sudah kita tadi bahas ya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan pembicaraan saya dengan Pak Endang Supriyadi berikut ini. Kan begini, saksi di dalam proses persidangan itu kan yang disidangkan itu terdakwa Yosep gitu ya. Yeah. Enggak, saksi-saksi yang dianggap dapat meringankan terdakwa ini jadi saksi yang melihat keberadaan Pak Yosep, kan seperti itu harusnya. Gitu. Jadi si saksi itu menerangkan kepada perkara yang lain, kan begitu. Jadi kan hari ini kan kasusnya masih dalam proses penyidikan polisi kan, gitu ya. Jadi kalau hari ini diterangkan oleh saksi Dachad itu menurut saya ya tidak nyambung terhadap perkara yang sedang disidangkan gitu, yang subjek hukumnya adalah Pak Yosep gitu sebagai terdakwa gitu kalau menurut saya. Ya itu tidak sesuai dengan hukum acara yang ada gitu. Biasanya kalau tuntutan mati lalu divonis seumur hidup itu masuknya kategori masuk ke dalam hal yang wajar di dalam celah-celah estimasi sepertiga. Kalau batasan waktu ada 10 tahun, mah kan ada estimasi minimal kan gitu. Tapi kalau mati ke seumur hidup ke 20 tahun, kalau menurut saya buat jaksa itu dianggap sesuatu hal yang wajar kalau menurut saya gitu. Karena di dalam pasal 340 itu bunyinya barang siapa yang melakukan pembunuhan dengan rencana lebih dahulu, maka ancaman hukumannya itu mati atau seumur hidup atau dalam kurun waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Itu bunyi pasalnya gitu ya, ancamannya. Nah, jadi kalau divonis seumur hidup 20 tahun lalu pengacara akan banding terdakwanya, itu kan hak terdakwa gitu ya. Nah, sedangkan kalau menurut analisa saya gitu, jadi Yosep itu sebetulnya kan kenapa divonis 20 tahun gitu ya. Ya mungkin karena melihat ancaman gitu. Jadi hakim sebetulnya sudah memvonis lebih ringan kalau menurut saya gitu. Bisa saja hakim juga menyetujui tuntutan kan begitu. Cuman saya kan khawatirnya jadi ketika si Yosep ini di dalam proses persidangan itu tidak mengaku gitu punya hak ingkar. Nah, makanya saya bilang bahwa hak ingkar seorang terdakwa tersangka ini kan tidak akan menjadi pertimbangan serius bagi pihak JPU maupun majelis hakim gitu, silahkan gitu. Tapi yang jelas bahwa saksi-saksi yang dihadirkan sebagai saksi yang charge istilahnya, jadi saksi yang dihadirkan sebagai saksi charge itu harusnya jangan saksi yang sudah jadi tersangka.
Sekarang kan Kang Rohman itu kan menyayangkan bahwa saksi-saksi tadi yang dihadirkan itu tidak dipertimbangkan oleh. Nah, hal ini sebetulnya karena saksi dacanya itu mereka sudah jadi tersangka gitu. Boleh, nggak ada masalah. Ini kan maksudnya analisa, kalau saya kan menganalisa gitu ya. Betul. Ketua, begini maksudnya Ketua. Tadi juga dibahas mengenai saksi Adecad ya, yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa dalam hal ini Pak Rohman Hidayat. Tetapi tadi juga dibahas saksi Ridwan dan Fadil yang memang mengatakan bahwa keberadaan Arigi pada saat itu. Nah, tetapi mana nih menurut Ketua? Karena kalau menurut Heri, karena pada saat itu adalah sidangnya adalah sidang pembuktian Pak Yosep ya, terdakwanya ya. Sementara saksi yang dihadirkan untuk Adecad nih, terutama yang disebut oleh Rohman, walaupun memang rangkaian peristiwanya saling berkaitan, tetapi kalau untuk Fadil dan Ramdan ini kan tidak mengatakan Yosep, dia berbicara terkait si Arigi di sini. Berarti kan kalau misalkan majelis hakim mengatakan tidak meringankan ya saksi yang saat itu sidangnya juga untuk perkara Yosep Hidayat, bagaimana menurut Ketua nih? Ya kan begini, saksi di dalam proses persidangan itu kan yang disidangkan itu terdakwa Yosep gitu ya. Enggak, saksi-saksi yang dianggap dapat meringankan terdakwa ini jadi saksi yang melihat keberadaan Pak Yosep, kan seperti itu harusnya. Gitu. Jadi si saksi itu menerangkan kepada perkara yang lain, kan begitu. Jadi kan Arigi ini kan kasusnya masih dalam proses penyidikan polisi kan, gitu ya. Jadi kalau Arigi ini diterangkan oleh saksi Adecad itu menurut saya ya tidak nyambung terhadap perkara yang sedang disidangkan gitu, yang subjek hukumnya adalah Pak Yosep gitu sebagai terdakwa gitu kalau menurut saya. Betul ya. Heri juga sih kalau untuk saksi yang lain misalkan kayak tukang serabi atau pada saat itu tetangga gitu kan ya, tidak terlepas keterangannya seperti apa, intinya kesimpulan yang diambil oleh majelis hakim dalam menyimak keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan yang dianggap meringankan gitu, menerangkan tentang Pak Yosep gitu kan, walaupun mungkin jam per jamnya ada sedikit perbedaan. Lagi pula misalkan saksi tersebut juga tidak melihat seterusnya dan bagaimana, tetapi kalau untuk Pade dan Ramdan itu mah bertolak belakang ya Ketua ya. Ya, prinsipnya kan seperti ini. Jadi kalau saksi itu dihadirkan pada persidangan yang sifatnya saksi yang meringankan terdakwa, jadi sebetulnya dia ini akan menerangkan peristiwa tentang bagaimana terdakwa itu di dalam peristiwa kasus hukum itu gitu kan. Jadi saksi ini kan memang dia harus melihat sendiri, mendengar sendiri gitu kan, peristiwa itu gitu. Jadi kalau katanya ya saksi dacanya itu kalau menurut saya kan menjadi lemah. Iya gitu. Betul ya Ketua. Begini Ketua ya, tetapi di kesimpulan tadi ya sebelum pembacaan tentang vonis disampaikan juga ya narasinya bahwa terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana gitu kan ya. Nah kalau pembunuhan berencana misalkan hukuman mati atau seumur hidup. Nah walaupun memang di dalam tanya JPU juga dakwaannya ada yang subsidiar juga nih ya. Nah, bagaimana ini gitu kan? Sementara bisa dikatakan terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup. Nah, sementara ini seolah dikenakan subsidiarnya gitu Ketua. Sementara nih keterangan yang disampaikan oleh majelis hakim bahwa hal yang bisa dikatakan meringankanlahnya itu karena memang Pak Yosep tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak pernah dihukum, dan satu hal tidak bikin ya intinya baiklah selama dalam persidangan. Apakah mungkin gitu 340 terus ada hal yang tadi disebutkan meringankan sehingga sangat begitu jomplang begitu untuk untuk hukumannya, vonisnya di sini gitu Ketua. Apa kira-kira yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga memberikan vonis 20 tahun penjara ya?
Ya, jadi kan memang di dalam pasal 340 itu kan bunyinya kan barang siapa yang melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Artinya kan dengan perencanaan gitu. Diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman dengan waktu tertentu. Kan gitu kalimatnya. Yeah. Koma waktu tertentu, koma paling lama 20 tahun gitu. Artinya, jadi kerangka pembunuhan berencana itu bisa dihukum mati, bisa dihukum seumur hidup, bisa dihukum paling lama 20 tahun. Jadi hakim itu masuk kepada kerangka wilayah KUH pidana pasal 340 gitu ya. Jadi artinya ketika hakim menjatuhkan 20 tahun gitu. Yeah. Jadi masuk kepada kerangka KUH pidana itu gitu. Jadi artinya terlepas dia ini belum pernah dipidana dan lain sebagainya, itu memang jadi sebagai faktor pertimbangan mengarah kepada 20 tahun juga hakim itu sudah masuk gitu. Jadi kalau memang tidak masuk kepada ranah ancaman, ada kemungkinan jaksa yang akan melakukan banding kalau menurut saya kan begitu. Yeah. Nah, sekarang soal terdakwa banding itu kan hak ya seorang warga negara, karena di Indonesia ini kan ada asas presumption of innocence. Jadi artinya ada asas praduga tak bersalah. Artinya ketika putusan hakim itu dianggap belum berkekuatan hukum tetap dan melakukan banding, maka Yosep dianggap belum bersalah gitu. Tapi ingat juga bahwa di dalam hukum itu kan ada asas yang namanya bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar gitu. Meskipun asas ini bertolak belakang, tetapi kalau menurut saya tidak saling menegasikan gitu. Asas presumption juga digunakan gitu kan, putusan hakim harus dianggap benar juga harus digunakan gitu. Jadi bertolak belakang tapi tidak saling menegasikan gitu kedua asas itu. Nah, ketika terdakwa banding, ya silahkan hak terdakwa kan seperti itu untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadil dan memutus perkara ini ada pelanggaran terhadap hukum acara gitu. Artinya hakim tinggi ini akan menilai perilaku hakim berkaitan dengan penerapan hukum acara pada saat menyidangkan perkara tersebut begitu. Kalau menurut saya begitu, Kang Heri. Iya, terus begini Ketua ya, kalau seandainya mungkin nanti pas dikasih waktu 1 minggu ya atau 7 hari, tadi juga sebenarnya sudah ada jawaban sih mau melakukan upaya hukum untuk banding. Nah, mungkin nanti berkas perkaranya dan juga mungkin petunjuk fakta-fakta persidangannya juga mungkin nanti akan bisa diberikan ke Kejati Jabar mungkin ya dalam hal ini. Nah, bagaimana nanti upaya hukum kalau seandainya dilakukan mungkin lebih ringan atau bisa jadi lebih berat kalau seandainya dianggap upaya hukumnya yang dilakukan ini kalah gitu. Gimana Ketua? Jadi kan kalau pengadilan tinggi itu kan sifatnya bisa mengadili sendiri gitu ya, bisa mengadili. Jadi bisa saja kalau memang terdakwa ini melalui kuasa hukumnya dapat membuktikan bahwa penerapan hukum acara hakim di tingkat pengadilan pertama itu ada kelalaian, kealpaan atau kesengajaan gitu kan. Jadi bisa hakim juga bisa melepaskan, bisa membebaskan, bisa mempidanakan, menguatkan putusan hakim pertama, atau juga bisa membatalkan putusan hakim pertama kan seperti itu. Jadi yang hakim tinggi menyangkut tentang penerapan hukum acara di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Pak Yosep ini, ada nggak kelalaian hakim, kealpaan hakim atau kesengajaan kan seperti itu. Jadi soal memutus, hakim ini kan memutus ini, ingat di dalam hukum acara pidana dalam KUHP bahwa hakim itu memutus suatu perkara itu harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP dan 1 keyakinan. Jadi keyakinan hakim ini bukan keyakinan kemana-mana, keyakinan terhadap fakta-fakta yang dibongkar di dalam serangkaian persidangan mengenai perkara yang menyangkut terdakwa Pak Yosep itu gitu kan. Nah, bahkan kalau hakim tinggi menganggap bahwa perbuatan Pak Yosep ini dianggap sadis, dianggap kejam, memang pembunuhan berencana, dari 20
meningkat kepada seumur hidup juga sangat mungkin gitu ya. Itu kalau seperti itu. Terus meningkat kepada hukuman mati juga sangat mungkin gitu. Makanya untuk melakukan upaya hukum banding ini juga kan harus dipertimbangkan oleh pihak terdakwa gitu kan. Artinya kan tadi ada asas bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar. Kemudian ada juga yang asas yang mengatakan bahwa presumption of innocence. Jadi orang yang sudah divonis oleh hakim dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dengan vonis hukuman 20 tahun misal, ketika dia melakukan banding, maka Yosep ini asasnya menjadi praduga tak bersalah. Meskipun tadi ada putusan hakim itu harus dianggap benar gitu. Makanya orang bersalah itu harus putusannya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap begitu kan. Udah ingkrah mungkin gitu Ketua ya. Ya, sudah ingkrah, pangewidz kalau bahasa Belandanya. Iya. Terus begini nih Ketua nih ya. Apa yang ditanyakan sama Ketua barusan intinya sudah terjawab ya. Intinya upaya hukum yang dilakukan untuk banding ini mungkin nanti bisa saja intinya lebih ringan lah, intinya seperti itulah. Bisa saja lebih ringan, bisa saja mungkin lebih berat daripada apa yang sudah disampaikan di pengadilan negeri ya, yang sekarang nih pengadilan negeri Subang. Mungkin saja bisa lebih berat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua tadi gitu ya, kesimpulannya Ketua ya. Ya, kalau saya prinsipnya seperti itu. Yang penting hakim tinggi itu akan meneliti tentang penerapan hukum acara di dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara itu, gitu kan. Nah, jadi kalau kelalaian hakim, kealpaan hakim, dan lain sebagainya gitu, memutus orang itu dianggap bahwa ada kelalaian, bisa saja pengadilan tinggi itu kan bisa mengadili sendiri sifatnya, bisa saja melepaskan atau membebaskan atau juga menambah daripada hukuman itu atau mengurangi hukuman itu kan begitu. Gitu. Arti hakim tinggi itu lebih kepada menilai tentang bagaimana si hakim tingkat pertama ini di dalam menerapkan hukum acara. Itu saja sih sebetulnya seputar hukum acara, tidak menohok kepada langsung kepada materi perkaranya gitu. Dibantah oleh hakim bahwa seharusnya ini berdasarkan hukum acara itu mestinya seperti ini. Pembuktian misalkan itu tentang pembuktian itu ya diantaranya kan tentang saksi, tentang ahli gitu kan. Saya lihat di di dalam wawancaranya Pak pengacaranya itu mengatakan bahwa kok ini saksi ahli juga kan Pak Indragiri tidak dipertimbangkan sama sekali. Artinya keterangan ahli itu tidak harus dipertimbangkan oleh hakim gitu, bisa dipertimbangkan bisa tidak gitu. Karena apa? Kan begini, kalau menurut saya saksi itu di dalam KUHP pasal 184 itu kan ada 5 ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada keterangan ahli, ada bukti surat, ada petunjuk dan keterangan terdakwa gitu. Tapi kalau yang namanya bukti berbentuk manusia, keterangan saksi itu, kalau menurut saya itu kan bukti yang sifatnya dinamis gitu. Manusia ini ketika keterangan ini bisa murni berdasarkan apa yang dia dengar sendiri, apa yang dia lihat sendiri, dan apa yang dia dirasakan sendiri kalau saksinya sebagai saksi korban gitu. Tapi terkadang ada saksi yang memang mengada-ada gitu kan. Ada saksi yang memang sudah di setting. Makanya saksi orang itu sebetulnya kalau saya berpendapat itu penyidik, penuntut atau hakim, jadi jangan terlalu fokus terhadap saksi yang diterangkan oleh manusia, tetapi penyidik, penuntut itu kalau menurut saya lebih membuktikan terhadap bukti yang surat atau CSI itu ya Ketua ya. Iya, yang CSI itu. Tapi bagaimana Ketua kalau begini? Kalau kita melihat dari pertama nih dakwaan, terus juga tuntutan baik yang disampaikan oleh JPU untuk terdakwa Yosep Hidayah maupun untuk terdakwa Muhammad Ramdhanu. Di sana kan rangkaian peristiwanya sangat jelas sekali dan disampaikan juga bahwa peran-peran orang yang tentunya sudah tersangkakan oleh penyidik Polda Jabar itu ada. Nah, misalkan nanti ini kan sudah melakukan upaya hukum, misalkan banding,
ternyata bandingnya bisa dikatakan anggap kalahlah saja aja gitu ya, intinya kalah saja. Berarti secara tidak langsung untuk bisa dikatakan di dalam fakta persidangan ini ada sebuah petunjuk baru, dalam arti dari mulai keterangan saksi, keterangan ahli, atau mungkin yang lain misalkan yang bisa dikatakan ini menjadi sebuah petunjuk, tidak menutup kemungkinan untuk 3 tersangka yang lainnya, karena memang sudah ada petunjuk di dalam fakta persidangan, misalkan putusan sudah inkrah, tidak menutup kemungkinan untuk berkas perkara yang 3 tersangka juga langsung otomatis bisa P21 ya Ketua. Nah, jadi kan harus diingat Kang Heri, jadi untuk melepaskan status tersangka seseorang itu ada beberapa cara. Yang pertama itu menempuh jalur pra-peradilan, gitu kan? Iya. Yang kedua, si tersangka meninggal dunia, iya, begitu kan? Atau SP3 apa namanya di SP3 karena dianggap polisi tidak bisa melengkapi tentang berkas perkara yang diminta oleh pihak penuntut umum, kan seperti itu. Nah, jadi saya secara pribadi menganalisa bahwa sepanjang polisi bisa melengkapi berkas-berkas terhadap para tersangka itu yang diduga melakukan serangkaian pembantuan terhadap proses pembunuhan berencana itu analisa saya akan bergulir ke pengadilan gitu. Jadi ini berarti bagaimana nih dengan pertanyaan tadi yang Heri kesimpulannya bahwa kalau seandainya anggap ini putusan sudah inkrah nih ya, gitu kan ya, udah inkrah nih, misalkan baik inkrah di pengadilan negeri misalkan ya, ini bukan hanya saja terhadap kasus Yosef Hidayah gitu ya, tapi misalkan sebuah kasus ini udah inkrah, terus rangkaian peristiwanya seperti apa yang kita lihat di dalam dakwaan maupun di dalam tuntutan, bahwa dalam hal ini kan ada 3 tersangka nih yang memang dalam hal ini belum ditahan, tetapi putusan ini sudah inkrah, sementara di dalam fakta persidangan juga peran-peran mereka ini disampaikan, berarti secara ya intinya bisa dikatakan yang belum ditahan ini berkas perkaranya bisa langsung P21 ya, apabila misalkan orang yang dianggap orang pokok ya yang melakukan tindak pidana ini sudah terbukti secara syah, berarti orang-orang yang terlibat di dalamnya ya, misalkan yang turut serta dan lain sebagainya juga pasti secara otomatis langsung kalau putusan udah inkrah ya Ketua ya, dengan adanya petunjuk baru di dalam fakta persidangan di sini. Jadi kan kalau di dalam hukum itu kan saya tidak mau berandai-andai dan tidak mau dianalogikan kan, hukum itu harus hitam dan putih ya. Jadi artinya kan begini, ini kan proses peradilan tingkat pertama itu sudah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan divonis hukuman selama 20 tahun gitu kan. Nah, jadi menurut asas hukum bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar gitu kan. Nah, di sisi lain bahwa ketika belum inkrah ada asas yang namanya presumption of innocence. Jadi asas praduga tak bersalah gitu. Jadi ketika mereka masih melakukan upaya banding, maka si terdakwa ini dianggap masih asas praduga tak bersalah. Tapi menurut saya tidak menutup kemungkinan bahwa proses peradilan kepada para tersangka yang sudah ditersangkakan ini yang 3, polisi ini kan sebenarnya pintu masuknya sudah punya 1 step. Bahwa putusannya sudah dinyatakan bersalah dan divonis 20 tahun gitu. Adapun upaya banding, kan upaya banding ini kondisinya teka-teki kalau menurut saya kan begitu. Karena apa? Hakim tinggi itu kan hanya melakukan penelitian terhadap penerapan hukum acara menurut saya kan begitu. Jadi kalau memang ada kesalahan hukum acara, ya tadi pengadilan tinggi itu kan bisa mengadili sendiri gitu kan, bisa membatalkan putusan pengadilan negeri, artinya dibebaskan gitu kan. Terus bisa ditambah, bisa dikurang. Saya kira kalau putusannya mengurangi 20 tahun, saya pikir tidak dalam tanda petik gitu ya, hakim tinggi itu kecil kemungkinan untuk menurunkan hukuman, karena kerangka pembunuhan berencana itu jadi waktu tertentunya itu adalah 20 tahun gitu. Itu sudah sangat
ke 20 tahun itu. Jadi kalau memang hakim tinggi ini menilai bahwa penerapan hukum acara itu udah dianggap benar, kemudian vonisnya itu dianggap terlalu ringan, bisa saja hakim tinggi ini akan menambah hukumannya itu ditingkatkan kepada hukuman seumur hidup misalkan. Itu bisa terjadi gitu. Kalau berkurang dari 20 tahun, kalau hakim pertingkat pertama penerapan hukum acaranya benar, itu minim untuk diturunkan gitu. Nah, tetapi kita berpikir bahwa polisi kok menunggu ingkrahnya itu kan mau sampai kapan gitu. Banding ini kan pemeriksaannya kalau tingkat banding itu minimalnya paling cepat 3 bulan, maksimalnya paling lama kan 6 bulan gitu ya. Nah kalau di tingkat kasasi minimalnya 6 bulan, paling lamanya 1 tahun. Tapi biasanya ngambil batas-batas yang paling cepat gitu. Jadi kalau ada banding ya 3 bulan juga perasaan sudah ada putusan gitu. Ketika kasasi ya paling lama 6 bulan juga sudah ada putusan. Masa hakim mau menunggu 9 bulan? Atau kalau di pengadilan tinggi 3, kasasi 3 gitu. Kalau PK mah kan tidak halangi eksekusi apapun gitu ya, kalau istilahnya PK gitu. Tapi kan kalau polisi menunggu sampai ingkrahnya suatu putusan bahwa orang sudah melekat tersangkanya, ini kan kalau menurut saya jadi akan memperlambat proses penyidikan gitu kan. Nah sedang yang namanya menangani kasus perkara pidana ini, jadi kasus itu ada yang sifatnya kasus sedang, kasus ringan, sedang, berat gitu. Jadi artinya penyidikan juga ada waktu-waktu yang memang dimintakan oleh atasan penyidik itu supaya segala dipercepat gitu. Tapi memang kasus pembunuhan berencana di Subang itu kategorinya sebagai kasus yang berat dari awal gitu. Jadi ada ending waktu yang berat ini. Jadi ada batas waktu yang maksimal gitu untuk memutakhirkan bahwa penyidik melengkapi berkas-berkas yang diolah di dalam administrasi penyidikan gitu. Saya kira kalau sudah tersangka ya polisi harus mampu membuktikan dan melengkapi. Ketika dialihkan kepada kejaksaan ini bisa lengkap gitu. Kalau di SP3 ya risikonya berhenti penyidikannya kan begitu.